Oke, kembali lagi ya guys. Ini buat kamu para pemula wajib tahu apa itu staking kripto ya. Karena dari beberapa komentar yang masuk itu ada yang tanya. Salah satunya ini guys. Nah, ini ada Bang Erdanion ya. Bilangnya sih, "Bang, coba dong jelasin apa itu staking kripto, keuntungannya dan resikonya apa aja. Kasih contoh yang gampang. Makasih." Nah, jadi kita mau coba jelaskan ya buat kamu para pemula yang belum mengerti apa itu staking kripto. Oke, teman-teman pastikan simak video ini sampai selesai dan langsung aja kita gas. Oke ya guys, sebelumnya aku mau kasih disclaimer not financial advice, do your own research ya. Artinya di sini hanya sebatas edukasi semata, bukan ajakan untuk berinvestasi karena segala sesuatu di dunia kripto itu ya mengandung resiko. Jadi teman-teman tetap harus melakukan riset secara mandiri. Oke, sebelumnya teman-teman tuh harus tahu apa itu staking. Jadi staking itu proses menyimpan atau mengunci aset kripto di blockchain berbasis proof of stake atau POS untuk membantu memvalidasi transaksi dan menjaga keamanan jaringan. Nah, sebagai kompensasi kalau kamu sudah melakukan staking, kamu akan mendapatkan reward ya berupa token tambahan. Nah, simpelnya itu kalau teman-teman belum ngerti, itu kayak nabung ya di dalam bentuk deposito kalau di dalam bank ya, seperti itu teman-teman. Nah, cuman sebelum lanjutnya teman-teman pasti bingung ya. Di sini kok ada memvalidasi transaksi dan menjaga keamanan jaringan itu seperti apa ya. Jadi kita mau coba berikan ulasan sekilas saja dengan pemahamanku yang paling simpel ya guys, biar teman-teman juga paham. Nah, jadi gini guys, kalau kamu perhatikan ya, yang sebelah kiri ya, itu kan ada misalnya si Joni ya. Si Joni itu mengirim uang ya kepada si Rani. Ini kalau di sistem perbankan atau sentralisasi, misalnya teman-teman nabung di bank mau transfer duit ya, ini si Joni transfer duit ke Rani, itu sebagai validatornya itu si bank ya. Misalnya teman-teman nabung di bank BRI gitu kan, mau transfer ke aku ya, transfer duit kayak gitu. Terus untuk memastikan bahwasanya transferan kita itu benar ya, yang menentukan itu si bank ya. Si bank itu ngecek, oh ini mau dikirim ke sini ya, si Joni ngirim duit 1 juta ke si Rani. Nah, memastikan itu benar ya si bank itu, dan yang approve atau memproses itu ya si bank ya, seperti itu. Cuman kalau di dunia kripto atau sistem desentralisasi, misalnya si Joni mau kirim token Ethereum ya, ETH itu ke si Rani, itu akan dikirimkan itu ke blockchain. Nah, si blockchain inilah yang sebenarnya memvalidasi ya. Yang memvalidasi itu si para staker atau orang-orang yang melakukan staking guys. Jadi dia ngunci tokennya kayak gitu. Kemudian ketika ada transaksi, nah orang-orang yang mengunci itu sebagai validator. Jadi misal ya di situ kan ada titik-titik tuh yang melingkari token itu anggapnya sebagai staker ya, atau orang yang melakukan staking. Nah, ketika jaringan itu ada sebuah proses transaksi, misalnya si Joni ngirim token ETH gitu, misalnya sejumlah 10 ya, 10 ETH dikirim ke Rani. Nah, para staker itu tugasnya adalah memvalidasi ya. Cuman ini nggak manual guys, jadi sistemnya udah melalui smart contract secara otomatis. Nanti para staker-staker itu ya tugasnya cuman memvalidasi, oh ini ada transaksi dari si Joni mau dikirim ke Rani. Nanti kalau semua staker itu sudah approve ya, sudah oke semua, udah centang-centang semua, baru token itu dianggap sah atau valid. Jadi konsep dari desentralisasi itu ya validatornya itu terpecah guys, atau tersebar kayak gitu. Jadi yang memvalidasi nggak cuma satu pihak atau satu orang saja, melainkan orang-orang yang melakukan staking, dan kita nggak pernah tahu siapa saja yang melakukan staking. Dan nanti setelah melakukan staking itu dan transaksinya beres atau sudah approve, nanti si para staker itu akan mendapatkan reward atau token tambahan, yaitu token ETH kayak gitu. Nah, jumlahnya tergantung dari jumlah token yang kamu stakingkan gitu. Misalnya ya, aku menstakingkan 10 ETH, sedangkan kamu menstakingkan 1 ETH. Tentu ketika ada proses transaksi dan valid dan selesai ya seperti itu, maka rewardnya jelas ya lebih banyak aku ketimbang kalau teman-teman itu yang stakingnya cuma sedikit, seperti itu. Nah, kemudian fungsi dan keuntungan staking itu apa aja? Jadi yang jelas ya tadi ya guys, mendukung jaringan. Jadi, misalnya aku staking Solana nih di sini guys. Artinya aku ya menjaga gitu ekosistem dari Solana agar tetap bisa survive ya, atau tetap bertahan. Misalnya ya, ketika banyak orang yang megang token Solana, artinya token itu kan tetap di hold ya, tetap dipegang. Artinya kebutuhan dari token Solana itu banyak gitu, karena banyak orang yang nggak ngejual, banyak orang yang menyimpannya. Itu kebertahanan token Solana juga akan makin baik. Jadi semakin banyak yang beli
token Solana dan menguncinya, tentu harga Solana bisa naik guys. Seperti itu salah satunya ya kayak gitu. Kemudian partisipasi ekosistem, membuat pemilik token ikut berkontribusi kan pada governance dan keberlangsungan proyek. Dan tentu ya di sini juga ada namanya passive income. Nah, jadi konsep dari staking itu adalah passive income, dimana teman-teman cukup ya kayak orang nabung dulu ya. Nabung itu kan dapat reward atau dapat bunga kalau di perbankan seperti itu. Jadi konsepnya memang pasif guys, kamu cukup naruh duitmu. Jadi kalau di sini ya disebutnya sih naruh token ya, misalnya ini token Solana, maka kamu akan mendapatkan penghasilan ya pasif dari aset yang sudah kamu stakingkan berupa APY atau annual percentage yield. Nah, tapi yang perlu teman-teman perhatikan, segala sesuatu di sini tuh tetap tidak lepas dari sebuah resiko. Nah, resiko dari staking itu jelas guys, ada resiko harga kripto. Jadi reward bisa tidak berarti jika harga token turun tajam. Jadi misal nih teman-teman ya, waktu teman-teman staking, harga Ethereum misalnya itu di harga 10 juta misalnya seperti itu. Tapi setelah teman-teman melakukan staking ya, udah melakukan sebulan, 2 bulan, tiba-tiba harga ETH itu bukan 10 juta, tapi 500.000 misalnya. Berarti kan ketika teman-teman memiliki reward ya, rewardnya itu sudah harganya turun guys. Walaupun di sini tuh disebutnya dengan floating loss ya, artinya teman-teman itu sebenarnya bukan nyata langsung rugi. Kalau teman-teman sabar ya dan yakin ya bahwasanya token kripto ETH itu akan naik lagi, maka ya sebenarnya bisa jadi tidak jadi rugi gitu. Kalau harganya naik misalnya jadi satu token ETH-nya jadi 100 juta misalnya seperti itu, maka teman-teman malah cuan seperti itu. Artinya teman-teman itu akan mengumpulin lah ya, dapat reward berupa token ETH makin banyak ketika melakukan staking. Kemudian likuiditas terbatas ya, jadi aset terkunci selama periode staking itu sulit dicairkan cepat. Kemudian resiko platform, jika staking lewat exchange atau pool ada risiko keamanan atau kebangkrutan platform. Makanya teman-teman harus pilih ya platform yang terpercaya, tentunya seperti itu. Kalau likuiditasnya besar, kemungkinan lebih cukup aman ya ketimbang dengan exchange yang mungkin likuiditasnya kecil kayak gitu ya. Artinya nanti untuk memberikan reward kan dia juga butuh liquid ya, artinya butuh dana untuk memberikan reward para staker tadi guys. Kemudian ada slashing penalty, validator bisa kehilangan sebagian aset jika melanggar aturan jaringan ya. Misalnya teman juga melakukan kecurangan, bisa saja kan pakai script kayak gitu yang mungkin ini melanggar kayak gitu guys, maka teman juga akan kehilangan atau terkena penalti. Nah oke guys ya, jadi daripada bingung ya, kita mau coba praktek. Cuman tentunya teman silakan like dan share dulu video ini guys. Oke teman-teman, langsung aja kita gas. Nah oke guys, kita mau coba contohkan ya salah satu nanti dari antara beberapa ini yang kita mau coba untuk staking guys. Jadi yang paling gampang nih ya guys, paling gampang untuk staking itu menggunakan ya platform exchange tentunya atau bursa ya. Di sini ada Binance, ada OKX, ada Bitget, itu teman juga bisa. Atau bisa juga yang di lokal, misalnya pakai toko kripto atau pintu Indodax juga bisa. Atau teman juga bisa melakukan staking itu langsung ke dompet Web3 itu juga bisa ya. Beberapa dompet Web3 itu sudah menyediakan tempat untuk staking guys. Nah, di sini guys, sebenarnya kalau teman-teman cek ya, di beberapa platform exchange ya, terutama exchange bursa kayak gini, itu sebenarnya mirip-mirip aja guys ya. Kamu bisa temukan contohnya, ini aku mau kasih contoh OKX gitu. Nah di bagian OKX ini guys ya, misalnya di bagian yang OKX exchange, teman-teman kalau mau staking itu bisa menemukannya di sini di pojok kiri. Nah seperti ini ya. Kemudian teman-teman silakan turun ke bagian tumbuh atau earn. Nah di sini ya, dapatkan dan reward ya. Di sini guys, itu sebenarnya teman-teman bisa melakukan staking ya. Di sini itu ada beberapa pilihan staking ya. Ini ada earn, ada flash earn, ada simple earn, ada earn on chain dan macam-macam guys. Misalnya kita klik aja yang earn, pilihannya misal simple earn on chain. Ini juga bisa misalnya mau langsung ya, kita mau staking BTC atau USDT, Ethereum, Solana, Polygon, USDC dan macam-macam nih guys. Ini konsepnya sama saja. Teman-teman tinggal deposit, kemudian tinggal pilih misalnya kayak simple earn kayak gini. Ini ada yang fleksibel, artinya teman-teman tuh bisa stakingnya itu bisa ditarik kapan saja ya, artinya staking dikunci tapi bisa ditarik kapan saja kalau yang simbolnya fleksibel. Kalau yang ada 90 hari seperti ini, misal BTC 90 hari, itu artinya teman-teman nggak bisa narik selama 90 hari seperti itu. Begitu juga di beberapa platform lain, misalnya di sini ada Bitget ya. Ini juga salah satu exchange yang biasa aku gunakan. Di sini kalau teman-teman mau cari itu di bagian earn juga kayak gitu kan. Nah, di sini ada simple earn juga mirip kan, ada on chain earn ya dan macam-macam lah di sini. Tapi konsepnya sama guys ya. Cuman paling bedanya di bagian reward. Misalnya di simple earn kayak gini kan ada USDT juga kasih bunga ya, atau APY itu 3,28% misalnya, atau BGB tokennya si Bitget sendiri, Hype dan segala macam guys.
Jadi kamu tinggal pilih aja tokennya gitu kan. Nah, untuk meriset ini teman-teman harus pelajari dulu kira-kira apa yang harus aku mau stakingkan biar ya untuk masa depan ya, artinya untuk jangka panjangnya itu kira-kira token yang kemungkinan harganya naik apa gitu kan. Itu triknya yaitu memilih ya beberapa aset kripto di sini yang kira-kira masa depannya itu bagus. Cuman yang paling rame biasanya ya Ethereum ya, Solana, seperti itu guys ya. Nah, pada kali ini aku mau coba contohkan itu pakai BitNasdaq guys. BitNasdaq ini salah satu platform exchange ya, hitungannya masih baru dan dia masih banyak promosinya, gencar-gencarnya. Dan di sini tuh yang menarik sebenarnya selain staking, teman-teman tuh juga bisa mining atau nambang, cuman dengan konsep deflasi ya. Nah, teman-teman harus pelajari mining deflasi itu seperti apa. Aku nggak jelasin karena aku udah pernah bahas. Teman-teman silahkan cek videoku. Nah, kalau teman-teman pengen melakukan staking di sini, kalau kita mau coba staking di BitNasdaq, teman-teman bisa temukan itu di bagian wallet kayak gini. Nah, di sini kan ada menu-menu nih, ada overview, spot, margin, future, P2P, kemudian ada financial nih guys. Nah, sebenarnya di bagian financial ini guys, itu konsepnya juga staking. Dan di sini juga teman-teman ada pilihan lock savings dan juga ada flexible saving, ada quantitative fund. Aku nggak jelasin yang ini. Nah, biasanya teman-teman itu bisa melakukan staking itu bisa pilih aja yang lock savings atau yang flexible saving. Nah, kalau teman-teman mau melakukan staking, pastikan teman-teman perhitungkan dulu kira-kira token ini masih kemungkinan ditradingkan atau enggak ya. Kalau kemungkinan ditradingkan artinya cuma nunggu momentum harganya mau naik lagi kayak gitu, teman-teman bisa pilih aja yang flexible saving ya, mau USDT, mau BTC atau Ethereum ya, teman-teman bisa pilih sendiri. Cuman biasanya yang fleksibel seperti ini yang bisa ditarik kapan saja itu biasanya APY atau bunganya kecil ya. Ingat ya, di sini itu misal 1% itu artinya bunganya selama 1 tahun. Jadi bukan harian ya, tapi 1 tahun guys. Jadi selama 1 tahun kamu cuma dapat 1% dari total yang kamu kunci atau kamu stakingkan. Nah, kalau yang lock savings ini biasanya kan ada durasi. Di sini ada pilihan 30 hari dan juga 360 hari guys. Nah, di sini biasanya ngasih reward itu besar. Cuman di sini tuh yang kasih reward besar itu BNK ya. Ini tokennya si BitNasdaq sendiri. Nah, ini aku melakukan staking di sini tuh banyak guys ya, cukup banyak. Dan di sini nggak cuman BNK, teman juga bisa USDT, cuman kasih 5% selama 1 tahun. Kemudian BTC ini juga 5%, kemudian ETH juga 5% guys selama 1 tahun ya, seperti itu. Cuman untuk memudahkan ya, karena di sini mau contoh aja, aku mau coba staking yang token BNK ya, tokennya si BitNasdaq ya. Nah, jadi aku udah siapkan ya beberapa saldo atau token BNK ku ketimbang nganggur sembari nunggu harga token. Jadi aku biasanya alasanku untuk staking itu karena ngeliat pergerakan tokennya guys. Misal kita di bagian trade, kita cek di BNK ini ya guys. Kita cek di sini di chartnya kayak gini, harga sekarang kan di 0,006337 ya guys. Tapi ini sebenarnya harganya sudah turun ya, karena memang semua token kripto turun guys. Kita cek di per bulan aja guys. Nah, jadi dia sempat naik itu di sini ya guys, di angka sekitar berapa nih, 0,011 guys. Sedangkan sekarang di 0,006. Artinya kan ini ada penurunan ya selama per bulan ini. Ini memang harga token kripto itu sedang turun semua guys. Jadi ya wajar aja dia juga ikut turun, terutama kalau melihat dari harga token Bitcoin ya guys. Kalau Bitcoinnya turun, semua kripto itu juga turun. Ya, kita cek di sini misal BTC hijau, yang lainnya ikutan hijau nih guys. Ya, walaupun ada yang masih merah kayak gitu. Cuman pemicunya itu Bitcoin ini guys. Ketika harga Bitcoin naik, semua ikutan naik. Ya, seperti itu. Nah, ini BNK juga ngikut harga Bitcoin gitu tentunya. Bitcoin naik dia juga ikutan naik, walaupun ini belum harga yang aku targetkan guys. Nah, oleh karena itu ketimbang menunggu nganggur ya, kita punya token 1000 misalnya, didiamkan saja kan cuman ya dapat 1000 aja. Mending di staking kan guys. Nah, aku melakukan staking ini ya, yang aku coba di sini di bagian finansial biar nanti sembari kita tradingkan ya. Karena trading itu menurutku yang ya cara cukup cepat ya. Cuman kalau teman-teman nggak ngerti trading ya, salah satu solusinya bisa mining atau staking guys. Nah, aku mau coba ini flexible saving ya, walaupun bunganya 2% nggak apa-apa ketimbang nganggur tokennya. Di sini aku mau coba ya all kayak gini, ada 2400. Aku coba staking yang fleksibel, kemudian tinggal subscription aja guys. Oke, tinggal masukkan password. Nah, oke guys, jadi BNK subscriptionnya sudah sukses ya.
Jadi di sini aku per tahun dapat 2% guys, atau setiap harinya akan dapat 0,13 BNK. Kan lumayan ya guys. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys. Kalau kamu pengen coba staking ya, kalau misalnya punya saldo atau token daripada nganggur, mendingan di stakingkan sembari menunggu harga koin-koin kripto di sini itu mulai tumbuh atau lebih mahal lagi guys. Oke teman-teman, kalau informasi ini bermanfaat silahkan like, kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar dan jangan lupa untuk dibagikan. Oke, tetap semangat dan ciao.